Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen jenggotnya banyak tapi kumisnya banyak juga. Ini mau nyontoh siapa nih? Belum dicukur Bung Alfian kumisnya. Bung Alfian, ini ada berita dari Hidayatullah Online. Kasus polemik gereja Kristen Kemah Daud akhirnya diselesaikan dengan dialog. Nah, Bung Alfian, coba masuk dalam beritanya. Sebagaimana diketahui, baru-baru ini beredar video viral di media sosial menyoal aksi sejumlah warga dinarasikan melarang umat Kristen beribadah di gereja. Menurut Wawan Kurniawan, Ketua RT 12 Kelurahan Raja Basa Jaya yang wajahnya muncul di video yang tengah viral, membantah dirinya melarang umat Kristen menggelar ibadah di gereja Kristen Kemah Daud. Wawan mengklaim hanya membubarkan para jemaat yang ingin ibadah. Menurutnya, gedung yang hendak dipakai jemaat tersebut untuk beribadah belum ada izin untuk beribadah mungkin Bung Alfian. Saya tidak melarang, saya hanya membubarkan karena mereka belum ada izin. Wawan mengatakan sudah ada surat pernyataan dari pihak gereja yang ditandatangani oleh pendeta Naik Siregar. Dalam surat itu mereka sepakat tak akan menggunakan gedung tersebut sebagai tempat ibadah kecuali tempat tinggal. Jadi izinnya tempat tinggal bukan untuk ibadah. Kesepakatan awal dari pengurus gereja terdahulu bahwa tempat itu bukan untuk ibadah melainkan tempat tinggal dan mereka ini pakai untuk ibadah dan ini sudah minggu ketiga. Makanya saya kesini. Jadi gimana nih Bung Alfian? Respon awalnya karena si Bapak Wawan ini dibully oleh netizen seolah-olah mengganggu umat Kristen beribadah, Bung Alfian. Silahkan. Pak Wawan, selamat berjuang. Saya Alfian Tanjung di depan Anda, di samping Anda, di belakang Anda. Saya akan mulai dengan 3 watak gerakan Kristen. Gerakan Kristen atau kristenisasi yang pertama, mereka tidak peduli dengan undang-undang yang berlaku. Pegang baik-baik. Yang kedua, mereka tidak pernah peduli dengan asas proporsional. Yang ketiga, mereka selalu memusuhi pemimpin Muslim yang berkarakter dan berjiwa Islam. Ini mungkin jadi pegangan bahwa untuk Pak Wawan, jihad, lawan mereka yang bertentangan dengan konstitusi. Dan tetap sebagai RT, dan penting buat para pemirsa, rebut ketua RT di seluruh Indonesia, rebut ketua RW di seluruh Indonesia untuk membuat umat Islam memiliki hak politik sebagai warga mayoritas yang berotoritas. Nah, kalimat yang Bung Alfian sampaikan kalau didengar oleh mayoritas itu sebagai hal yang positif Bung Alfian. Tetapi ketika didengar oleh minoritas itu seolah kita ingin menginjak-injak minoritas, seolah kita ingin menghalang-halangi mereka beribadah. Nah ini Bung Alfian, yang perlu netizen atau penonton Bung Alfian ketahui bahwa ada apa Bung Alfian istilahnya pengaturan rumah ibadah itu Bung Alfian? SKP 3 Menteri. Nah SKP 3 Menteri. Jadi banyak orang yang tidak tahu tentang hal itu Bung Alfian, bahwa ketika ingin membangun satu rumah ibadah itu harus ada tanda tangan warga sekitar yang beragama tersebut kan Bung Alfian. Betul. Nah ini yang banyak tidak diketahui Bung Alfian oleh netizen karena akhirnya mereka menyebut seolah umat Islam itu menghalangi, seolah umat Islam itu tidak ingin umat Kristen bangun gereja. Padahal yang kita taati adalah peraturan yang kita sepakati bersama Bung Alfian. Nah ini gimana nih Bung Alfian? Pesan lah. Ya sesuai dengan pernyataan awal tadi, mereka tidak perlu dengan peraturan yang berlaku. Saya bisa nyebut tempat Lipo Karawaci Tangerang itu sampai sekarang tidak punya masjid karena mereka mensyaratkan tanda tangan 500 warga Muslim, padahal penduduk di sana jumlahnya lebih dari jumlah itu, dan untuk meminta tanda tangan di perumahan-perumahan mewah kan satu-satu susah ya, ketemu dengan satpamnya segala macam. Sekali lagi saya himbau, kalau Anda Muslim, Anda harus tahu gerakan kristenisasi sudah digerakkan sejak satu pertemuan sidang Dewan Gereja di Ambon tahun 1967, di Jakarta 1974 tapi gagal, dan gerakan-gerakan mereka berikutnya belum ada lagi yang berskala internasional karena gerakan kristenisasi gagal total, dan umat Islam Indonesia siap berjihad untuk menjaga akidah dan tidak main hakim sendiri. Soal aturan-aturan itu sudah dibuat dan dirumuskan secara resmi oleh negara. Ayo, kaum muslimin, Anda juga punya kewajiban membela Islam. Sekian untuk respon yang ini. Ya, Bung Alfian, memang kita sering menghadapi hal-hal yang sejenis ini, Bung Alfian.
ketika umat Islam yang tidak taat hukum, kita disebutlah bla 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 bla. Ketika kita mentaati hukum, kita dianggap mengganggu kenyamanan orang lain. Dan yang memang yang dilakukan Pak Wawan ini, dia sebetulnya hanya ingin kejelasan. Jadi gini Bung Alfian, saya melihat banyak gereja-gereja itu di ruko-ruko. Nah, dia kan harusnya dia jujur dong dari awal. Gue di ruko ini gue pengen bikin gereja nih gitu. Jadi sebetulnya apa ya Bung Alfian yang membuat orang-orang Kristen itu mereka tidak jujur aja gitu? Gue pengen bangun gereja dong, gini. Itu kenapa ya Bung Alfian? Karena mereka punya misi terselubung. Di daerah Jawa Barat, ya, di salah satu perumahan di Bekasi, itu ada satu komplek. Itu satu komplek itu warganya nggak sampai 14 kakak yang Kristen. Tapi gerejanya ada 7. Ternyata itu target mereka untuk mengkristenkan, memurtadkan para pembantu, para tukang beca, para tukang ojek. Jadi mereka sengaja menyiapkan tempat-tempat penggembalaan, gereja-gereja yang kosong. Kenapa? Karena di luar negeri gereja-gereja besar pada dijual-jualin. Karena gereja-gereja besar yang paling konkret yang pernah kita bahas Bung Kameramen di Spanyol, kan? Mengurus Muhammadiyah perwakilan Spanyol bisa membeli sebuah gereja besar yang akhirnya berfungsi menjadi masjid dan semacam Islamic Center. Jadi intinya buat kita semua para pemirsa, dengan adanya penayangan perihal yang barusan atau sedang kita bahas ini, mari kita sadari dakwah Islam akan terus berkibar dan kita jangan pernah lengah dengan gerakan al-harakatul irtidad, gerakan kristenisasi. Dan kaum Kristen sebagaimana yang saya bilang tadi, mereka tidak peduli dengan undang-undang yang berlaku. Mereka tidak pernah mau tahu urusan asas proporsional. Mereka juga tidak pernah peduli dan tidak pernah meridoi akan adanya pemimpin yang berjiwa dan berpihak pada Islam seperti Pak Wawan. Begitu Bung Kameramen. Iya Bung Alfian, artinya yang Bung Alfian sampaikan, sebetulnya kita sebagai umat Islam bisa sangat bisa satu frekuensi ya Bung Alfian, ketika semua kita kembalikan pada Al-Quran Bung Alfian, bagaimana watak orang-orang kafir gitu Bung Alfian. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, ya mungkin ini bagus juga Bung Alfian untuk pelajaran bagi orang-orang di daerah-daerah juga Bung Alfian. Ya silakan teman-teman kita, tetangga kita kalau yang Kristen mau bikin gereja silakan. Yang penting pastikan ada tanda tangannya, ada orangnya, jangan cuma gereja isi berapa orang. Ya itu mungkin gimana Bung Alfian, nasihat terakhir ini untuk umat Islam juga agar tidak lengah gitu Bung Alfian. Tapi begini Bung Kameramen, saya kapan hari kan pernah keliling juga bersama Bung Kameramen, atau mungkin tidak, saya lupa. Itu jadi beberapa jalur di Sumatera Selatan itu beberapa kampung tuh jadi gerejanya tuh sambung menyambung. Dan mereka pertama memang memiliki uang, memiliki tanah, dan tidak peduli bahwa mereka berbuat curang. Nah sebagai pesan akhir dalam sesi dibacain berita kali ini buat kaum muslimin, Allah berfirman, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'ah milatahum. Suratnya Al-Baqarah ayat 120, bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen tidak senang kepada kamu sebelum kamu ikut apa maunya mereka. Itu Allah mengingatkan adanya kesungguhan itu. Yang kedua, bahwa ini merupakan kelanjutan daripada misi penjajahan Belanda. Oh iya betul. Ya kan? Glory Gospel. Ini harus dipahami bahwa ini punya akar sejarah yang panjang. Mereka punya prestisnya di situ, punya privilege di situ, dan punya uang di situ sebetulnya. Di samping jiwa misionaris mereka yang cukup kuat. Nah yang ketiga, mari seluruh kelompok-kelompok muslim atau ormas-ormas, saya ingin buka sebuah catatan sejarah menarik. Waktu saya masih di penjara di Porong, pada tanggal 18 November 2018, datanglah bapak atau adiknya dari Bapak Gus Dur Abdurrahman Wahid, yang namanya Gus Solah. Nah, rombongan Gus Solah itu datang, membuat pihak lapas itu cukup agak repot, karena yang datang itu adik daripada seorang tokoh berskala internasional dan pernah menjadi presiden. Apa yang ingin saya ceritakan sebelum ditutup ini? Sebelum pulang beliau berbisik pada saya, Saudara Alfian, bagaimana cara meyakinkan masyarakat umum, masyarakat tradisional, masyarakat di perkampungan untuk memahami bahaya kristenisasi? Betul. Berarti kan ada, dengan pertanyaan muncul itu berarti masyarakat di kampung-kampung tidak melihat gerakan pemurtadan sebagai masalah, atau belum dominan. Mungkin yang sadar 1-2 orang ini nggak berpengaruh. Nah, sebagai dibacain berita dan penutup ini, mari waspadai gerakan kristenisasi,
Mari kita lawan mereka secara ayat-ayat suci dan ditopang oleh ketentuan-ketentuan konstitusi. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.